Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di MyVol Channel. Maka pembahasan pada saat ini yaitu Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Di antara 12 orang anak Nabi Yakub, Yusuf dan Benyamin adalah yang paling dicintai. Hal ini menimbulkan hati saudaranya iri kepadanya. Yusuf wajahnya sangat tampan, lebih tampan daripada saudara-saudaranya yang lain. Bentuk tubuhnya sangat bagus, terlebih setelah ibunya Rahil meninggal dunia, maka ia makin disayang oleh ayahnya. Suatu malam ia bermimpi. Ia melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadanya. Esok harinya ia menceritakan kepada bapaknya, "Wahai ayahku, 11 bintang telah bersujud kepadaku, serta bulan dan matahari. Apa gerangan dari takwil mimpiku?" Lalu ayahnya berkata, "11 bintang adalah saudara-saudaramu, matahari adalah ayahmu, bulan adalah ibumu. Semua akan menghormatimu. Kelak kamu akan menjadi seorang yang besar. Maka jangan sampai saudara-saudaramu tahu. Jika saudaramu mengetahui, dia akan mencelakakanmu." Namun tanpa sepengetahuan Yusuf dan ayahnya, ternyata salah seorang saudaranya mengetahui pembicaraan ayahnya itu. Sejak saat itu, mereka makin membenci Yusuf dan selalu berusaha mencelakakannya. Pada suatu hari, mereka minta izin kepada Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu binatang. Mula-mula Nabi Yakub tidak mengizinkannya, tapi setelah mereka menunjukkan kesanggupannya menjaga Yusuf dari mara bahaya, maka Nabi Yakub tidak melarangnya. Yusuf boleh ikut berburu, tinggal Benyamin yang menemani sang Nabi Yakub di rumah. Di tengah hutan, setelah berburu, tiba-tiba mereka menangkap Yusuf. "Hai, mau kemana kalian? Apakah aku ini?" protes Yusuf. "Diam!" bentakan salah seorang kakaknya. Mereka hendak membunuh Yusuf, namun tidak sampai hati salah seorang mengusulkan agar dimasukkan saja ke dalam sumur. Cerita selanjutnya, pasti ada kafilah yang akan mengambilnya, dan Yusuf pasti akan dijual sebagai budak. Dengan demikian, Yusuf tersingkir dari keluarga Yakub. Usul salah seorang dari saudaranya. Akhirnya usul itu disetujui. Dengan paksa baju gamis Yusuf mereka lepas. Yusuf yang masih kecil tak berdaya ketika saudaranya yang lebih besar memasukkannya ke dalam sumur. Mereka kemudian membunuh hewan. Darahnya ditumpahkan ke baju Yusuf. Setelah pulang mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala, sehingga bajunya berlumuran darah. Nabi Yakub sangat sedih mendengar hal itu. Demikian sangat kesedihan sehingga selalu menangis dan matanya menjadi buta. Tidak beberapa lama Yusuf di dalam sumur. Ada serombongan kafilah yang hendak mengambil air.
mereka menemukan Yusuf, maka Yusuf dibawa sebagai tawanan. Mereka akan menjualnya di negeri Mesir. Sampai di Mesir, Yusuf benar-benar dijual 5 dirham. Pembelinya seorang menteri kerajaan bernama Kitfir. Kemudian menteri tersebut menyerahkan Yusuf kepada istrinya yang bernama Zulaikha. Kitfir dan Zulaikha tidak mempunyai anak. Mereka bermaksud menjadikan Yusuf sebagai anak angkatnya. Kini Yusuf hidup di lingkungan istana kerajaan Mesir. Makin lama makin tampaklah bahwa Yusuf seorang pemuda yang sangat ganteng dan tampan serta cerdas. Zulaikha kemudian mengangkatnya sebagai kepala pelayan di istana. Sebagai pemuda yang tampan dan ramah, Yusuf telah menarik perhatian Siti Zulaikha. Bukan sebagai ibu dan anak, Zulaikha tertarik pada Yusuf sebagai seorang wanita kepada lelaki dewasa. Pada suatu hari di saat suaminya pergi, Zulaikha memakaikan pakaian yang terbaik dan bau parfum yang sangat wangi di seluruh tubuhnya, dengan pakaian yang serba minim yang menampakkan lekuk tubuh Siti Zulaikha dan transparan. Lalu ia menghampiri Yusuf di kamarnya. Ketika itu Yusuf berdebar hatinya saat melihat penampilan Zulaikha yang lain dari biasanya. Begitu menyolok dan merangsang nafsu Yusuf, maka ketika itu Zulaikha berkata kepada Yusuf, "Hai talak, marilah Yusuf." Ketika itu seluruh jiwa Yusuf gemetar. Lalu Siti Zulaikha berkata, "Aku serahkan seluruh jiwa dan ragaku kepadamu pada hari ini." Sebagai laki-laki yang punya nafsu, Yusuf hampir tergoda. Namun ia segera ingat kepada Allah. Ia pun berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat ini. Bagaimanakah aku akan melakukan perbuatan ini, sedangkan suamimu adalah tuanku yang telah memuliakan dan berbuat baik padaku? Adalah tidak patut jika suatu kebaikan dibalas dengan penghinaan." Akan tetapi hati dan pikiran Zulaikha telah dikuasai oleh nafsu dan tergoda bujukan iblis. Ia tak menghiraukan peringatan Yusuf. Desah Yusuf sambil menghambur dan memeluk Yusuf erat-erat. Tidak seorang pun melihat ketika itu. Tidak ada yang mengetahui perbuatan mereka. Allah mengetahuinya. Ketika itu Yusuf menjawab sambil berontak dan melepaskan diri. Buru-buru ia melarikan diri dari dalam kamar. Zulaikha mengejar dan berhasil memegang baju Yusuf dari belakang. Akhirnya robek. Ia berharap Yusuf akan berhenti dan mau melayaninya, tapi Yusuf terus berlari hingga bajunya robek dari belakang. Di saat demikian tiba-tiba Kitfir datang. Zulaikha segera menghampiri suaminya dan berkata, "Wahai abang, wahai tuan, Yusuf hendak memaksaku melakukan perbuatan mesum." Betul-betul berdusta Siti Zulaikha.
Lalu Yusuf berkata, "Tidak, dialah Zulaikha yang memaksa saya untuk melakukan perbuatan keji itu." Terjadilah saling tuduh-menuduh. Di saat demikian datanglah tetangga dekatnya sekaligus sebagai penengah, yaitu seorang anak kecil. Lalu dia berkata, "Kita lihat saja, jika baju Yusuf robek bagian depan, berarti Yusuf hendak memaksa Zulaikha berbuat maksiat. Jika bajunya robek di bagian belakang, itu pertanda Zulaikha yang memaksa Yusuf berbuat maksiat." Lalu Kitfir memeriksa dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Betapa malunya pembesar kerajaan Mesir itu. Ternyata istrinya sendiri yang telah berbuat salah. Kitfir menghampiri Yusuf dan berkata, "Wahai Yusuf, rahasiakanlah peristiwa ini, simpan baik-baik, jangan ada orang yang tahu. Dan kamu, wahai Zulaikha, mohonlah ampun kepada Allah atas dosa yang telah kamu lakukan. Bertaubatlah kepadanya dengan taubat yang sebenarnya." Walaupun sudah diusahakan agar tidak bocor, tapi peristiwa Zulaikha dengan anak angkatnya itu akhirnya terdengar juga oleh tetangga. Para wanita baik tua maupun muda sama-sama mempergunjingkannya. Zulaikha merasa malu. Dalam hatinya ia berkata, "Mereka belum pernah melihat Yusuf karena selama ini Yusuf selalu berada di dalam rumahnya. Coba andai kata mereka sudah melihatnya, pasti ia lebih tergila-gila daripada aku." Pada suatu hari Zulaikha mengundang para wanita yang telah mempergunjingkannya. Setiap wanita yang datang diberi sebuah pisau dan buah-buahan untuk mengupas buah-buahan yang ada dihidangkan itu. Di saat para wanita itu asyik mengupas buah-buahan dengan pisau yang tajam itu di tangannya, Zulaikha memerintahkan kepada pelayannya untuk memanggil Yusuf agar berjalan di ruang tamu. Semua orang terbelalak, kagum ketika melihat penampilan Yusuf yang ganteng dan tampan itu. Semuanya tercengang dan sejenak lupa diri. "Inilah pemuda yang kalian gunjingkan. Ternyata kalian juga mengagumi kegantengannya, sehingga tanpa sadar kalian telah mengupas kulit tangan kalian sendiri," kata Siti Zulaikha. Yusuf segera masuk ke dalam kamar. Pada saat itulah para wanita tadi berkata, "Ini adalah malaikat." Dan para wanita itu baru sadar bahwa yang mereka kupas bukanlah buah yang di tangannya, tapi tangan mereka sendiri. Darah bercucuran, suasana menjadi panik. Dengan tersipu malu, mereka segera kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun isu tentang Zulaikha dan Yusuf masih terus merebak ke seluruh penjuru. Para wanita masih mempergunjingkan untuk menutupi rasa malunya. Maka Kitfir akhirnya memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Hal ini dilakukan secara terpaksa, bahwa walaupun Yusuf benar dan Zulaikha yang salah, namun Yusuf yang masuk ke dalam penjara. Memang tidak ada jalan lain bagi Kitfir. Yusuf harus dipenjara. Jika tidak,
Zulaikha terus tergoda dan siapa tahu lama-lama Yusuf tidak mampu mempertahankan kesuciannya. Berangkat dari pemikiran inilah Kitfir menyemploskan Yusuf ke dalam jeruji besi. Dalam penjara ada 2 orang pelayan raja. Yang pertama bernama Nabu, kepala bagian minuman. Kedua bernama Malhab, kepala bagian makanan kue. Keduanya dituduh hendak membunuh raja dengan menaruh racun dalam makanan dan minuman. Dalam penjara Yusuf mengajak kedua orang itu untuk bertaubat, beribadah hanya kepada Allah saja. Pada suatu hari Nabo menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Wahai Yusuf, aku bermimpi memeras anggur yang akan kujadikan khamar. Nabo meminta Yusuf mengartikan mimpinya itu. Dengan tenang dan yakin, Yusuf menerangkan arti mimpi Nabo. Bergembiralah kau wahai Nabo, sebentar lagi kamu akan dibebaskan dari penjara ini. Kamu akan diterima lagi sebagai kepala bagian minuman di istana karena tuduhan terhadapmu tidaklah terbukti. Lalu Malhab menceritakan mimpinya dan minta Yusuf mengartikannya. Dia berkata, aku telah bermimpi membawa kue di atas kepalaku. Ketika itu ada seekor burung datang memakan kue itu. Lalu Yusuf berkata, sayang sekali wahai Malhab, kau akan mengalami nasib buruk. Tuduhan terhadapmu terbukti. Raja akan menghukum kamu sampai mati di tiang salib. Mayatmu akan dimakan burung buas, mulai dari kepalamu. Beberapa hari kemudian tafsir mimpi itu terbukti kebenarannya. Nabo yang dibebaskan dari tuduhan dan diperbolehkan bekerja di istana lagi. Sedangkan Malhab dihukum mati karena terbukti kesalahannya hendak meracuni raja. Sebelum keluar dari penjara, Yusuf telah berpesan kepada Nabo agar menyampaikan keadaannya di dalam penjara. Ia ingin raja meninjau kembali keputusannya karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Justru Zulaikha yang bersalah. Namun setan membuat Nabo jadi lupa sehingga Yusuf tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Pada suatu hari Raja Mesir memanggil semua penasehat dan tukang ramalnya. Tadi malam sang raja bermimpi melihat 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, dan melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Para penasihat dukun, tukang ramal diperintah untuk mengartikan mimpi sang raja. Namun tidak ada seorang pun yang mampu memberikan jawabannya yang memuaskan. Lalu raja sangat kecewa. Untunglah Nabo ingat akan kepandaian Yusuf sewaktu berada di penjara. Ia mengatakan hal itu kepada raja, bahwa ada seorang pemuda yang pandai mengartikan mimpi dengan tepat. Lalu raja kemudian mengutus Nabo untuk bertemu Yusuf di penjara dan meminta kepada Yusuf agar mau mengartikan mimpi tersebut. Yusuf bukan hanya bersedia mengartikan mimpi tersebut, ia malah menerangkan jalan keluar dari arti mimpi sang raja itu. Berkata Yusuf,
Mesir akan mengalami masa subur selama 7 tahun dan mengalami paceklik selama 7 tahun. Oleh karena itu, kata Yusuf, hasil panen selama 7 tahun masa subur harus disimpan baik-baik. Jangan dihambur-hamburkan untuk persediaan 7 tahun masa paceklik. Lalu Nabu kembali menghadap sang raja. Setelah disampaikan arti mimpi itu, sang raja merasa senang. Saat itulah Nabu menyampaikan pesan Yusuf agar sang raja mau mengadili Yusuf dengan seadil-adilnya, karena sesungguhnya ia tidak bersalah. Perkara Yusuf pun diselesaikan, dan setelah terbukti ia tidak bersalah, sang raja membebaskannya dari penjara. Setelah raja mengetahui kebenaran dan kesucian Yusuf, ia makin tertarik. Terlebih setelah diketahui bahwa Yusuf itu orang-orang yang cerdas, sehingga mimpi memberikan jalan keluar persoalan ekonomi kerajaan Mesir. Maka sang raja akhirnya memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai menteri ekonomi. Yusuflah yang mengepalai perbendaharaan negara. Ia menjadi kepala gudang agar dapat menanggulangi keserakahan para pejabat korupsi dan penindasan mereka terhadap rakyat kecil, terutama jika nanti tiba musim paceklik. Ketika musim paceklik tiba, apa yang diucapkan Yusuf menjadi kenyataan. Setelah berlangsung masa subur selama 7 tahun, maka datanglah masa paceklik. Masa paceklik itu juga melanda daerah Palestina, tempat tinggal Nabi Yakub dan saudara-saudara Yusuf. Di negeri Palestina yang tidak tahu menau bakal datangnya kemarau panjang, tentu kelabakan. Rakyatnya banyak yang menderita kelaparan. Demi mendengar di negeri Mesir banyak persediaan bahan makanan dan boleh ditukar dengan emas oleh umum, anak-anak Nabi Yakub bermaksud pergi ke Mesir. Pada waktu itu Benyamin tidak ikut serta. Sewaktu mereka tiba di Mesir dan menukar emasnya dengan gandum, sama sekali tidak mengira bahwa kepala gudang perbendaharaan negeri Mesir adalah Yusuf, saudara mereka. Yusuf mengetahui mereka saudaranya, namun berpura-pura tidak mengetahuinya. Yusuf memperlakukan mereka sebagai tamu terhormat, dijamu dengan makanan yang lezat-lezat. Mereka juga diberi bekal perjalanan pulang ketika mereka bersiap-siap hendak pulang ke Palestina. Yusuf berkata kepada mereka, "Bawalah saudaramu yang seayah, yaitu Benyamin. Jika tidak kamu bawa, lain kali kamu tidak akan memperoleh makanan dan tidak boleh membeli makanan di sini." Mereka kaget mendengar ucapan sang menteri. Tak disangka sang menteri mengetahui bahwa mereka masih mempunyai saudara lagi, yaitu Benyamin. Ketika mereka tiba di rumah dan membuka karung gandum, ternyata emas-emas yang mereka tukarkan berada di dalam karung bersama gandum mereka. Mereka heran dan segera melaporkan kepada Nabi Yakub. "Sungguh aneh," kata Nabi Yakub. Ketika mereka mengatakan keinginan Menteri Ekonomi agar mereka mau membawa Benyamin ke Mesir,
Nabi Yakub langsung menolak habis-habisan. Ia khawatir Benyamin akan mengalami nasib serupa Nabi Yusuf dahulu. "Jika kami tidak boleh membawa Benyamin," kata saudara Yusuf, "maka kami tidak boleh memasuki negara Mesir dan tidak boleh membeli bahan makanan lagi." Nabi Yakub tetap tidak memperbolehkan Benyamin dibawa pergi. Dia trauma atas kehilangan Yusuf yang masih menghantui dirinya. Namun ketika persediaan bahan makanan semakin menipis, maka tak bisa, mereka harus pergi ke Mesir lagi. "Bersumpahlah atas nama Allah," kata Nabi Yakub, "bahwa kalian harus melindungi Benyamin dengan segenap jiwa ragamu. Jika terjadi sesuatu, harus membelanya sampai titik darah terakhir." Mereka serentak menyatakan kesediaannya untuk melindungi Benyamin dan bersumpah demi Allah akan membela dan membawa Benyamin kembali. Demikianlah untuk kali yang kedua mereka pergi ke Mesir. Yusuf sebenarnya tak kuat menahan diri begitu melihat saudaranya datang membawa Benyamin. Ia ingin memeluk Benyamin erat-erat karena sudah lama tidak bertemu dengan adik kandungnya itu. Namun untuk sementara ia tidak ingin saudara-saudaranya yang lain tahu bahwa ia adalah Yusuf yang pernah mereka masukkan ke dalam sumur. Ia mencari cara agar Benyamin dapat tinggal di istana, tidak ikut pulang ke Palestina. Yusuf kemudian meletakkan gantang atau piala raja yang terbuat dari emas di karung Benyamin. Untuk sementara Yusuf membiarkan saudara-saudaranya berjalan ke luar kota. Namun tidak lama kemudian ia memerintahkan prajurit untuk menyusul rombongan saudara-saudaranya itu. Mereka terkejut ketika serombongan prajurit menyusul dan memintanya berhenti. "Raja kami kehilangan piala atau gantang yang terbuat dari emas. Apakah kalian mengetahuinya? Siapa yang menemukan piala itu akan diberi hadiah gandum 1 tunggangan onta. Kami datang ke Mesir bukan untuk membuat kerusuhan," kata saudara-saudara Yusuf, "dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang mencuri." Para prajurit berkata, "Apakah hukuman bagi orang yang melakukan pencurian itu?" "Hukumannya adalah menjadi budak. Itulah tebusan dari perbuatannya," jawab saudara-saudara Yusuf. Prajurit itu kemudian menggeledah tiap karung dari saudara-saudara Yusuf. Tiba-tiba mereka menemukan di dalam karung Benyamin tanpa kompromi lagi. Benyamin dibawa menghadap Menteri Perekonomian yaitu Yusuf. Saudara-saudara Benyamin yang lain diperbolehkan pulang. Yahuza tak ikut pulang. Ia merasa malu kepada ayahnya karena telah berjanji melindungi Benyamin dari segala mara bahaya. Nyatanya Benyamin sekarang tak bisa lagi bawa pulang. Yahuza bersumpah tidak akan pulang sebelum membawa Benyamin, atau ayahnya sendiri memanggilnya pulang. Sementara itu Benyamin gemetar saat dihadapkan kepada Menteri Ekonomi Mesir. Baru kali ini ia dihadapan dengan pejabat tinggi di istana kerajaan. Wajahnya pucat. Tapi hal itu tak berlangsung lama karena Yusuf segera memeluknya dan mengatakan siapa sebenarnya sang Menteri Ekonomi itu. Pertemuan kakak beradik itu benar-benar mengharukan. Benyamin menangis terisak-isak. Ia segera menceritakan nasib ayahnya di Palestina.
betapa menderitanya sang ayah sejak ditinggal Yusuf. Setiap hari ayahnya menangis sampai matanya menjadi putih dan tidak dapat melihat lagi. Begitu mengetahui 9 orang anaknya pulang tanpa membawa Benyamin, Nabi Yakub terpukul jiwanya. Ia benar-benar sedih. Sudah kehilangan Yusuf, kini Benyamin dijadikan budak oleh penguasa Mesir. Dari hari ke hari tampak kesedihan Nabi Yakub. Kini ia lebih suka menyendiri di mihrabnya, tempat ibadahnya. Hanya Allah tempatnya mengadu dan berkeluh kesah. Pada suatu hari ia mendengar ilham bahwa Yusuf itu masih hidup, dan tak lama lagi ia akan berjumpa dengan anak yang sangat dia cinta itu. Nabi Yakub kemudian memerintahkan anak-anaknya mengembara ke Mesir. Wahai anak-anakku, carilah kabar tentang Yusuf di Mesir, dan berusahalah membebaskan Benyamin agar dapat pulang. Karena itu sampai hati melihat penderitaan ayahnya, anak-anak Nabi Yakub akhirnya pergi ke Mesir lagi. Mereka langsung menghadap Menteri Ekonomi. Samping hendak meminta bantuan bahan makanan, mereka juga meminta agar penguasa Mesir mau membebaskan Benyamin. Ayah kami sangat bersedih sejak kehilangan Yusuf, terlebih setelah Benyamin juga tak dapat kembali pulang. Kami benar-benar berharap belas kasihan Paduka agar mau membebaskan Benyamin, sehingga dapat mengurangi penderitaan ayah kami. Akhirnya Yusuf tak sampai hati mendengar penuturan saudara-saudaranya itu tentang ayahnya yang menderita. Sambil tersenyum ia berkata, "Masih ingatkah kamu kepada saudaramu Yusuf yang kalian lemparkan ke dalam sumur? Tanpa belas kasihan itu, kalian meninggalkannya seorang diri seperti barang yang tak berharga. Tak kalian hiraukan ratap tangisnya, dan kalian terus saja pulang tanpa merasa bersalah." Mendengar ucapan sang menteri, mereka terkejut. Bagaimana bisa menteri itu bisa mengetahui perkara rahasia yang tak pernah mereka bocorkan? Mereka saling pandang. Perlahan-lahan mereka mengamati wajah sang menteri tersenyum. Wajahnya, bentuk tubuhnya dari atas hingga ke bawah, dan akhirnya hampir berbaring. Mereka berucap, "Engkau Yusuf?" Lalu Yusuf berkata, "Benar, akulah Yusuf, dan inilah adikku Benyamin. Allah dengan rahmatnya telah mengakhiri penderitaan dari ujian berat yang telah kualami. Dan dengan rahmat Allah pula lah kami dikaruniai rezeki berlimpah ruah dan penghidupan yang sejahtera. Demikianlah barang siapa yang bersabar, bertakwa, bertawakal, tidaklah akan luput dari pahala dan ganjarannya." Saudara-saudara Yusuf gemetar mendengar perkataan itu. Terbayang kembali perbuatan mereka saat memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Mereka khawatir bila Yusuf membalas dendam. Tapi ternyata Yusuf bukanlah orang yang pendendam. Mereka dimaafkan. Yusuf kemudian mengambil baju gamisnya dan diserahkan kepada saudara-saudaranya. "Usapkanlah baju gamis ini kepada kedua belah mata ayah. Insya Allah beliau dapat melihat kembali. Kemudian ajaklah ayah dan ibu ke Mesir secepatnya. Aku sudah tak sabar untuk bertemu."
Demikianlah setelah mereka pulang di Palestina, baju gamis Yusuf segera diusapkan kedua belah mata ayahnya. Atas kehendak Allah, Nabi Yakub yang buta bisa melihat kembali. Nabi Yakub dan sekeluarganya kemudian pindah ke Mesir memenuhi permintaan Yusuf. Kini lengkaplah saudara, kini lengkaplah kebahagiaan Yusuf karena dapat berkumpul dengan seluruh keluarganya. Yusuf menaikkan ayah dan ibunya ke singgasana apa yang pernah dilimpahkan, apa yang pernah diimpikannya dulu sekarang menjadi kenyataan. Demikianlah sekelumit cerita Nabi Yusuf. Pelajaran yang kita ambil dari ini adalah kita jangan menjadi orang yang iri yang menyebabkan kita akan celaka. Kemudian yang kedua, kita jangan terlena dan tertarik dengan kesenangan kehidupan dunia. Hati-hati dengan lawan jenis kita akan menjadi binasa. Kemudian yang ketiga, kita harus bersabar seperti sabarnya Nabi Yusuf. Kemudian yang keempat, seorang ayah harus bersabar atas ujian dan cobaan yang menimpa dirinya dan keluarganya. Maka yang kelima, apabila kita sudah menjabat, menjadi menteri, menjadi kepala negara, menjadi pejabat, jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Jangan kita sekali-kali berbuat curang. Kemudian yang keenam, kalau kita mempunyai ilmu pengetahuan, jangan bangga dan sombong atas kemampuan kita. Kita harus bisa berbagi terhadap orang lain seperti Yusuf pernah mentakwilkan mimpi dua orang yang dia temukan di dalam penjara serta mimpi seorang raja. Akhirnya Nabi Yusuf hidup dengan bahagia. Dan akhirnya cerita, setelah Kufir meninggal dunia, Yusuf mempersunting Siti Zulaiha sebagai bidadari yang ada di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.